Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau dulu kita menggunakan koran, di clipping dan lain sebagainya, diketik, diulang, berbikiring ke perwakilan, sekarang ini instan. Semua serba online, semua serba digital, ya, dengan menggunakan berbagai platform digital. Dalam konteks ini, secara fungsional dikelola Direktorat Informasi dan Media serta Direktorat Diplomasi Publik. Ini di Kementerian Luar Negeri. Dan ini sudah menjadi perhatian bagi mahasiswa untuk masuk mempelajari lebih dalam mengenai diplomasi digital ini. Bapak Ibu sekali, kenapa demikian? Karena memang perkembangan cepat dari informasi teknologi ini yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat signifikan di bidang politik dan juga dalam masyarakat yang modern saat ini. Kenapa demikian? Karena ini menjadi bagian dari alat soft power in politics and digital age yang juga memberikan atau memperkuat posisi non-state actor seperti LSM dan multinational company. Bukan hanya negara yang menguasai sekarang, tapi seluruh individual dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks contemporary diplomatic services, kita dengan menggunakan ini akan meningkatkan peran yang juga memperluas jangkauan dan membutuhkan akuntabilitas. Kita tidak bisa lagi misalnya sebagai aparat negara atau diplomasi ikut-ikutan menyebarkan hoax karena ini menyangkut kredibilitas. Once you tell lies, your credibility finish. Dalam diplomasi kalau kredibilitas habis, you are done. Itu udah nggak ada lagi. Nah, oleh karena itu, ini sangat penting dalam diplomasi. Termasuk sekarang ini, dengan kehadiran teknologi informasi, digital teknologi, negara kecil juga sekarang ini memiliki akses yang sama dengan negara besar. Bapak-Bapak sekalian, kenapa demikian? Karena sekarang ini wilayah kita atau lingkungan kita sekarang ini, kita menyaksikan terjadinya transfer informasi yang semakin cepat. Negara menjadi semakin terhubung, even non-state actors cepat terhubung. Batas negara menjadi semakin pudar karena virtual communication ini. Dan tentunya dengan semakin mudahnya mentransfer ideas termasuk foreign ideology secara lintas negara. Bapak-Bapak sekalian, yang saya hormati, ini juga diperpengaruhi dengan semakin banyaknya aktor, multiplikasi dan diversiator, LSM, etnonasionalis, transnational movements, individu. Setiap orang memiliki akses terhadap informasi yang sama. Publik domestik semakin memiliki pengaruh. Demikian juga dengan publik asing bisa mempengaruhi public opinion dari satu negara. Karena jejaring sesama rakyat antar negara semakin menguat. Bapak-bapak sekalian, oleh karena itu, recording stopped. Digital diplomacy ini menjadi bagian dari hidup dalam diplomasi kita. Karena mau tidak mau kita harus menggunakan internet dan berbagai platform media sosial sebagai cara dalam memperkuat hubungan diplomatik. Bercirikan akses yang lebih luas pada informasi. Saya tidak jauh ke sana nanti, saya hanya sekedar menyampaikan saja. Karena sosial media ini merupakan alat yang sangat penting dalam diplomasi. Online media menyebabkan gelombang keterbukaan dan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menyediakan platform bagi komunikasi apa saja. Dan terbukti sebagai alat yang sangat powerful. Ini saya kutip dari Viona Resi, salah tulisan beliau. Bapak-Bapak sekalian, oleh karena itu dalam menggunakan digital ini dalam diplomasi, keuntungan bagi kita at least based on my experience sebagai penyembah negara, harus bisa memanfaatkan digital diplomasi ini. You cannot avoid it. Nggak bisa lagi, karena ini bagian dari hidup. Untuk korespon di internal, lembaga berinteraksi dengan halayak lebih luas, lebih cepat, lebih mudah, dan murah melalui berbagai platform. Dan bagi kita juga digunakan untuk monitoring what's going on dalam public opinion ini. Kalau kita tidak aktif di sosial media, kita hampir tidak bisa mengetahui apa opini publik yang terjadi termasuk di dalam foreign policy. Ini sangat penting bagi kita ini. Sehingga harus ada connection antara pengambil kebijakan dan juga pelaksana kebijakan di lapangan termasuk masyarakat. Oleh karena itu, selain monitoring, kita juga information gathering. Kemudian diformulasikan kontennya untuk digunakan sebagai responding and mitigating. Serta mendiseminasikan sesuai dengan posisi atau kebijakan pemerintah. Inilah fungsi dari diplomasi publik itu. Tentu dalam melaksanakan atau memiliki teknologi, maaf agak memakan waktu sedikit lagi, kira-kira 5 menit, ada resiko. Karena kita dihadapkan lagi dengan fenomena adanya kebebasan
yang kita sering dengar tanpa tanggung jawab. Anda bebas tanpa dituntut tanggung jawab. Hanya tentunya biasa dibatasi karena adanya undang-undang aturan, tapi secara umum dalam menggunakan digital teknologi ini kita betul-betul merasakan kebebasan. Nobody can intervene in your room. Apa yang mau dilakukan dan lain itulah pentingnya juga diberikan kata tanggung jawab ini, terutama untuk anak-anak kita juga agar tidak terpapar dari dampak negatif ini. Dan ini kita ketahui juga sebagai sarana menyebarkan faham-faham yang tidak benar yang menurut ukuran kita adalah faham-faham radikalisme, ekstremisme yang juga dapat mengarah kepada tindakan terorisme. Itu sudah saya saksikan sendiri berdasarkan pengalaman saya waktu saya sebagai deputi luar negeri di Kementerian Polhukam. Bagaimana platform ini dimanfaatkan dalam hal seperti ini. Ini menyebarkan xenofobia di negara barat, kita saksikan transaksi keuangan ilegal. Ini juga tempat hoax and culture of anonymity. Kita tidak perlu punya nama yang benar, kita bisa bikin itu ghost account dan lain sebagainya untuk menyembunyikan identitas. Ya. Ini juga dapat berakibat untuk menghambat proses pengambilan kebijakan, terutama di pemerintahan, karena harus mendengarkan masukan-masukan atau input dari publik. Karena terjadi debat yang sangat luas di publik melalui platform media sosial ini. Dan dapat juga bagi kita, kalau tidak benar atau tidak memahami betul konsekuensi dari menggunakan digital teknologi ini, akan menghasilkan counterproduktif. Karena pada saat diklik dan dilempar ke publik, kalau you keliru, itu sudah dianggap sebagai posisi pemerintah. Dan it is very difficult untuk rectify unit and extra effort, upaya untuk meluruskan kembali. Ya. Dan juga berisiko lahirnya keributan karena perbedaan berkepanjangan. Kita sering saksikan di WhatsApp grup kadang-kadang berdebat lebih panjang. Ya. Bahkan dalam masa-masa pilpres misalnya, setiap keluarga bisa pecah kongsi karena ini. Tentu Pak Effendi Ghazali betul-betul sebagai pelaku komunikasi, praktisi komunikasi memahami betul fenomena ini. Bapak-Bapak sekalian, di Kemlu juga demikian, menggalakkan diplomasi digital ini. Makanya, oleh karena itu salah satu prioritas seperti yang saya sampaikan, Formula 4+1 itu yang saat itu adalah meningkatkan infrastruktur diplomasi termasuk dalam infrastruktur teknologi. Dan secara internal komunikasi dalam hal komunikasi internal, Kemlu memiliki platform sendiri, tidak menggunakan platform publik. Nah ini adalah salah satu upaya peningkatan infrastruktur. Memperkuat media sosial, Kemlu sendiri, Menteri Luar Negeri sendiri, dan banyak sekali duta besar sangat aktif dalam menggunakan media sosial ini, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. You like it or not, you have to do it. Nggak ada lagi. Terutama dalam hal salah satu prioritas kita adalah pelayanan dan perlindungan WNI. Kita menggunakan beberapa aplikasi seperti Safe Travel dan Portal Peluru WNI dan data sinkronisasi warga negara Indonesia. Ini saya betul-betul rasakan pentingnya pada saat terjadi pandemi di Mesir ini. Di Mesir ini ada sekitar 10.000 mahasiswa yang kami perlu engage dalam situasi yang sulit, terutama dalam pandemi ini. Dan juga memperkuat Bapak-bapak dan dari sekalian saya hormati, ini ada beberapa contoh yang saya ingin sampaikan. Sekedar contoh saja bagaimana Kementerian Luar Negeri menggunakan berbagai platform dalam menggunakan digital diplomasi, platform dalam menyebarkan informasi dan lain sebagainya, komunikasi publik dan lain sebagainya. Ini disampaikan bahkan bisa katakan itu real time. Pada saat Menlu pidato di PBB misalnya sudah langsung diupload di YouTube dan juga secara live di platform-platform yang dikelola Kemlu. Demikian juga di Mesir, ini salah satu contoh bagaimana kami menggunakan format teknologi seperti yang saya katakan tadi, bahwa pandemi masih terus berlangsung di Mesir ini sudah masuk gelombang keempat, tapi life must go on, promosi perdagangan terus dilakukan, ekonomi dan lain sebagainya, dengan menggunakan berbagai media digital. Hal lain yang kami manfaatkan adalah menggunakan grup-grup WhatsApp. Karena disitulah terjadi internal proses dalam internal communication. Mengenai apa saja yang terjadi. Contoh misalnya sampai sekarang saya masih menjadi anggota dari WhatsApp dari Kementerian Polhukam. Karena banyak isu-isu politik keamanan yang perlu kami ketahui secara instan. Demikian juga dengan
WhatsApp para seluruh kepala perwakilan duta besar di seluruh dunia. Kami bertukar pikiran, bertukar informasi, kegiatan dan lain sebagainya. Kita well info. Demikian juga di kalangan internal di kalangan internal kami juga melakukan hal yang sama. Bapak-Ibu sekalian, ini hanya beberapa contoh yang saya ingin sampaikan bagaimana media sosial, bagaimana digital diplomasi dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, yang tidak bisa kita avoid. You like it or not, you have to do it. Harus Anda menggunakan. Demikian, mohon maaf jika kalian berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Dekan FDK UIN Aludin Makassar untuk menyampaikan beberapa patah kata. Silakan, Pak. Ya, pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Dubes atas materinya. Saya langsung saja karena di tengah kesibukannya Pak Profesor Dr. Effendi Ghazali, jadwalnya nanti siang jam 1 waktu Makassar. Karena beliau masih berada di link Zoom, mohon kiranya Pak Prof. Effendi Ghazali bersedia untuk merespon 2 menit mungkin dari Pak Dubes. Dipersilakan Pak Effendi Ghazali. Terakhir saya ketemu Pak Effendi Ghazali dulu di Kemlu waktu diplomasi publik. Sudah lama Pak kita nggak ketemu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Rektor, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, serta seluruh peserta yang saya hormati. Dan yang terhormat His Excellency Abdul Rauf Junior, ini duta besar yang sangat kita banggakan, yang sangat kita cintai. Nanti siang ada juga pembicara kita, ahli Pak Ishak Rahman ya, sebagai ahli Public Relations. His Excellency Bapak Duta Besar kita yang sudah sangat banyak berpengalaman di banyak negara dan kemudian juga basis ilmu polhukamnya juga luar biasa. Saya mau mencatat 3 hal. Yang pertama, saya tahu bahwa Mesir itu memiliki hubungan luar biasa dengan Indonesia. Betul sekali ya, His Excellency Bapak Duta Besar kita di sana, karena Mesir adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita betul untuk itu. Lebih daripada itu, ada keakraban yang luar biasa antara para pemimpin Mesir dan Indonesia pada waktu itu. Saya sudah berkesempatan datang tadi ke gedung putih kita itu di Kairo. Saya sebut gedung putih juga, kompleks kedutaan kita. Kami tunggu Pak, kapan saja. Sudah sempat datang pada waktu His Excellency kita Prof. Bakhtiar Ali pada waktu itu. Sudah lama. Ya, sudah lama ya. Belum Pak Helmi belum sempat lagi. Tapi kita berada di kompleks yang sangat elit, dekat sekali juga dengan kedutaan Amerika. Jadi bagi Mesir, Indonesia itu penting sekali. Jadi tidak kalah kalau Pak Rektor tadi mengatakan daya saing dan daya sanding. Nah itu kita Indonesia dengan Amerika daya sandingnya sama kuatnya di hadapan masyarakat Mesir dan masyarakat internasional di sana, gitu ya. Jadi bahkan ada tempat buah mangga dibawa oleh Bung Karno ke sana. Jadi Bapak dan Ibu kalau tahu mereka yang menikmati mangga di Mesir itu oleh-oleh dari Bung Karno. Ada beberapa restoran di mana Bung Karno suka ikut makan di sana ya, Pak His Excellency Duta Besar kita. Kalau kita ke sana, kita ikut menikmati apa yang pernah dirasakan oleh Bung Karno pada waktu itu. Nah, yang kedua, saya sangat tertarik tadi dengan melihat bahwa sekalipun His Excellency kita, nanti ada juga Pak Ishak Rahman, itu berada di Mesir sana, tapi sekali lagi, dunia ini adalah sesuatu yang sangat dekat justru dengan kecepatan digital diplomasi, digital international communication, sehingga kita bisa lihat tadi dari paparan Pak His Excellency, terlihat bahwa yang dibahas itu tidak hanya kawasan Timur Tengah sana dengan kawasan Mesir, tapi dia saling bertalian dengan kawasan internasional sebagai satu kebijakan Indonesia yang diambil berdasarkan konstitusi kita. Nah, kalau boleh saya hanya menyambung sedikit. Tadi setuju sekali, masalah yang paling utama di samping masih ada tarik-menarik di Asia Tenggara misalnya antara South Asia ya. Jadi ada India, Australia ya, di tetangga paling dekat Amerika selalu,
walaupun diplomasi Biden agak sedikit berbeda, ditambah lagi misalnya dengan tentunya ada beberapa perkembangan yang lain. Nah, saya cuma ingin mendapatkan sedikit masukan bagaimana pandangan bangsa Mesir terhadap kita di tengah pandemi ini, karena saya merasa negara luar melihat tracking kita, melihat jumlah testing kita, dan melihat bagaimana kita menanganinya. Singkatnya, apa kira-kira harapan Bapak terhadap upaya-upaya kita ya dalam konteks apa yang sudah kita lakukan merupakan pilihan kebijakan dari pimpinan negara kita, tapi mengkomunikasikannya ke misalnya masyarakat Timur Tengah itu seperti apa? Sehingga cepat atau lambat ketika ini menjadi endemi atau living peacefully with COVID-19 itu harus dimulai. Kita tidak jadi yang paling tertinggal, tapi sudah bisa menyampaikan pesan-pesan jitu lebih dahulu, sehingga kalaupun kita agak terlambat saat ini, ya faktanya demikian, His Excellency, tapi kita nanti bisa diterima sebagai bangsa yang dianggap sejajarlah dalam segala upaya kita mengatasi COVID-19 yang tadi sudah His Excellency sampaikan dengan panjang dan lebar. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Effendi Ghazali. Alhamdulillah di ruangan ini juga hadir langsung Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hamdan Yohanes. Di samping beliau ada Pak Ishak Rahman juga sebagai narasumber pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran beliau. Mungkin boleh bertegur sapa dulu Pak Effendi Ghazali dengan Pak Rektor. Oh iya, Pak Rektor kami yang tercinta, Profesor Haji Hamdan Yohanes. Saya salah satu pengagum Bapak Rektor juga. Kalau Pak Rektor bicara tadi saya perhatikan dengan seksama, semuanya detail, senang selalu bisa bersama-sama. Kalau saja tidak ada pandemi, kita pasti sudah ke sana, sudah bisa sama-sama di sana, bercanda lagi, tapi menyampaikan segala sesuatu dengan sistematis dan lengkap, sering menjadi panduan juga bagi kita. Tadi persis daya saing, daya sanding, dan ini menarik buat moderator juga dan seluruh teman-teman yang pernah sama-sama berkuliah dan sharing ilmu dengan kami. Orang komunikasi mudah-mudahan harus mampu berkomunikasi dengan efektif. Dan Pak Rektor, agak penting juga untuk kami sampaikan bahwa ternyata memang sarjana komunikasi ini yang agak jarang berkomunikasi nih Pak Rektor. Jadi terima kasih juga kalau ada seminar-seminar komunikasi ini bisa meningkatkan kemampuan kita dalam tantangan empirik seperti tadi yang disampaikan oleh His Excellency. Terima kasih Pak Rektor atas kebersamaan kita, Pak Dekan juga, kemudian tentunya Ketua Jurusan dan Ketua Prodi juga. Banyak masih ingat mungkin kita sama-sama menguji di Universitas Negeri Makassar. Ya, betul. Ya, kita saling bercanda dan mengerjai Pak Akbar Faisal. Ya, betul. Itu yang paling membahagiakan, tapi ujiannya sukses dengan baik. Dan pertanyaan Pak Rektor ini yang paling, menurut saya yang paling mencekam bagi Prof. Vendus pada waktu itu. Ya. Cuma satu yang PR kami yang belum selesai, seharusnya Pak Effendi juga ke UIN Alauddin. Pasti. Insya Allah. Dan setelah pandemi kita berkunjung ke Fakultas. Janji Pak Rektor, janji Pak Dekan, Pak Wakil Rektor, Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan. Silakan. Iya, terima kasih banyak. Makasih sekali. Boleh saya tanggapi Pak Effendi? Iya, silakan Pak. Jadi betul sekali pengamatan Pak Effendi bagaimana Mesir Indonesia sangat dekat. Insya Allah tahun depan Pak kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik, termasuk yang tertua, terlama. Memang Mesir negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia meskipun dihalang-halangi oleh pemerintah Belanda saat itu di sini. Yang kedua, bahkan sebelum Republik lahir sudah banyak abad ke-18 sudah ada
mahasiswa kita dari Nusantara Indonesia yang datang belajar ke Al-Azhar. Makanya kalau ke Al-Azhar ada di situ satu legasi yang namanya Ruak Jawi, tempat mahasiswa-mahasiswa Jawa dulu berkumpul sampai sekarang masih ada. Dan mahasiswa Indonesia saya pikir sekarang terbanyak dengan jumlah 10.000. Bahkan dalam 2-3 tahun akan datang mungkin akan mencapai 1.000. Jadi ini sangat penting, sangat faktanya seperti itu. Dalam hal bicara mengenai wabah, saya pikir Pak Effendi dan kita semua paham bahwa semua negara mengalami dan setiap negara memiliki pendekatan dan kebijakan masing-masing sesuai dengan kondisi negara masing-masing. One doesn't fit all tentunya. Oleh karena itu kebijakan dilakukan juga bervariasi, ada lockdown, ada semi lockdown dan lain sebagainya. Kalau Indonesia menggunakan istilahnya pembatasan secara terbatas. Ibaratnya antara gas dan rem itu diusahakan untuk, karena masalah kesehatan ibaratnya satu mata uang dengan dua sisi, antara ekonomi dan kesehatan, dan dua-duanya tidak, apalagi di negara Indonesia yang tentunya masih relatif memiliki tantangan ekonomi masyarakatnya yang begitu besar. Nah, dibandingkan dengan Mesir, seperti yang saya ketahui bahwa tahun kemarin sempat melakukan lockdown. Dan ternyata memang lockdown ini tidak menyelesaikan masalah. Karena ada aspek ekonomi. Terutama ini anggota masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam kehidupan sosial ekonomi. If you lockdown dan bantuan tidak terlalu memenuhi, ini juga masalah. Dan saat itu juga kita ada sekitar 10.000 mahasiswa kita di sebelah saat lockdown nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pemerintah sempat tentunya tidak bisa juga mengambil tanggung jawab untuk memenuhi. Oleh karena itu, Dubes Helmi saat itu memiliki tantangan sangat besar, Pak, dalam melakukan distribusi logistik kepada 10.000 mahasiswa kita. Dan alhamdulillah masa-masa itu diselesaikan. Ada juga negara tetangga saya tidak usah sebutkan melakukan lockdown dalam 2 bulan terakhir, bukannya turun, tapi justru naik, dan bahkan sekarang di Asia Tenggara tertinggi infeksinya, bahkan melampaui Amerika dan Inggris. Amerika sekarang sudah mulai kembali naik lagi, Pak. Itu bergerak ke atas. Nah, ini tentunya memang seperti kita ketahui bahwa masalah virus ini is very difficult to predict, sangat-sangat sulit untuk diprediksi. Nah, dalam konteks inilah yang terjadi di Mesir. Sejak itu memang ini sudah masuk gelombang keempat, Pak. Kementerian Kesehatan sudah mengumumkan bahwa akhir Agustus dan September ini masuk gelombang keempat. Nah, dalam kaitan ini sudah terjadi 3-4 gelombang. Pemerintah Mesir tidak lagi melakukan lockdown, tapi pembatasan-pembatasan, dan bahkan cenderung melakukan keterbukaan. Bahkan, Pak, dalam beberapa bulan terakhir ini itu sudah membuka pintu-pintu pariwisata, terutama di kawasan Laut Merah. Ya. Tapi memang mereka melakukan kontrol yang sangat ketat dalam hal menyambut para turis ini. Oleh karena itu, mungkin karena pendekatan seperti ini, aktivitas ekonomi tidak ditutup sama sekali, sehingga di kawasan ini satu-satunya negara yang memiliki tingkat pertumbuhan positif selama pandemi hanya Mesir. Sebelum pandemi itu 5,4, sekarang ini masih bisa bertahan di 3,4% positif. Dan prediksi mereka tahun ini dengan pelambatan yang mungkin akan terjadi sekitar 2,3 atau 2,4%. Nah, artinya apa? Seperti yang saya katakan bahwa kebijakan itu diterapkan dengan kondisi masing-masing sesuai dengan assessment yang ada di lapangan. Nah, mengenai tadi alhamdulillah Pak Effendi, Mesir tidak menutup orang Indonesia untuk ke Mesir. Silakan saja anytime, bahkan teman-teman dari Kementerian Agama tentu melakukan exercise. Ada beberapa juga pejabat kita hadir dengan catatan tetap melakukan prokes dan protokol COVID yang diterapkan oleh Mesir. Sama halnya dengan kita tentunya,
tidak secara eksplisit melarang orang masuk, tapi selama Anda memenuhi prokes kesehatan ditetapkan itu karantina 18 berapa hari sekarang saya tidak ingat lagi, 8 hari dan lain sebagainya. Ya selama itu dilakukan, ya termasuk dengan mungkin pemberlakuan paspor vaksin, ini juga sudah mulai dilakukan. Saya pikir insya Allah tidak semua negara, dan itu Indonesia juga masih boleh bepergian lah ke beberapa negara. Jadi saya pikir banyak negara juga melakukan hal yang sama, bukan hanya terhadap Indonesia, tapi terhadap negara-negara lain. Arab Saudi tentunya salah satunya. Bahkan Arab Saudi itu belum mengizinkan warga Mesir untuk Arab Saudi. Jadi ini ada banyak sekali variasi di situ, Pak Effendi. Tapi insya Allah saya pikir dengan konsistensi kebijakan yang diberikan, dilakukan oleh pemerintah kita, alhamdulillah kita memang dengan kondisi masyarakat yang sangat besar, tidak mudah mengontrol pandemi ini, terutama dengan kehadiran dari varian Delta. Bahkan kalau kita lihat Amerika yang border protections kapasitinya sangat tinggi, juga kecolongan, juga jeblok, terutama dengan negara besar. Bahkan sekarang terjadi curve naik lagi sekarang ini. Indonesia justru menunjukkan data terakhir kemarin saya lihat itu curve-nya agak turun. Dan ini tentunya menurut hemat saya adalah outcome atau hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga terjadi penurunan saat ini. Memang di luar Jawa masih relatif tinggi dan juga tingkat kematian masih tinggi, dan di balik itu tingkat kesembuhan juga sangat tinggi. Nah ini tentunya memang tidak hanya Indonesia mengalami, sekarang Australia juga lagi menghadapi dinamika di internal di sana, dan beberapa negara lain. Jadi sekali lagi saya pikir kita terus berikhtiar melakukan langkah-langkah kebijakan yang efektif, yang sustainable dengan dukungan publik. Kebijakan apapun tanpa dukungan publik tentu akan sia-sia. Itulah yang kami lakukan di sini, Pak Effendi, senantiasa on daily basis. Saya selalu menampilkan infografis, bukan hanya daily cases, tapi saya minta selalu dalam 1 atau 2 minggu tren itu bagaimana. Dan sangat jelas sekali, saya robah teknik penyajian ke publik kita untuk peringatan bahwa agar terus waspada, meskipun tidak perlu panik, waspada dan lakukan langkah-langkah prevensi. Jadi kelihatan sekali dalam diagram atau infografis per minggu itu, kelihatan curve-nya naik. Nah biasanya Pak Effendi kan paham komunikasi pesan-pesan itu kalau langsung menyentak ke pikiran mereka itu harus hati-hati. Sehingga pada saat dilihat kurvanya naik, mereka ini hati-hati mengerem dia, mengurangi aktivitas di luar. Karena di sini juga musim libur, anak-anak mahasiswa kita juga masih melakukan talakiah, artinya pengajian-pengajian, kumpul-kumpul. Tapi tentu kita tidak bisa larang, hanya memberi peringatan. Dan juga dalam memitigasi itu, alhamdulillah pemerintah memberikan bantuan sehingga kami kemarin sudah mendistribusikan lebih dari hampir 10.000 paket, terutama untuk prevensi, penguatan daya tahan, terutama misalnya proteksi badan seperti misalnya dengan pemberian masker katun, karena kalau